Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan bersaat teduh. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa itulah yang menyertai saudara sekalian, Amanginang sekalian, dimanapun berada, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian sebagaimana ditetapkan oleh gereja kita HKBP hari ini hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 tertulis dalam Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Unang hamulilu, dangolo debata leaan. Ai iai disabur halak, ido gotilonna. Demikian Amanginang pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Allah dan memiliki banyak kemampuan. Manusia bisa belajar sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, belajar dari pengalamannya, dan juga dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang. Manusia mungkin bisa menjadi sangat pintar, dan karena pintar, manusia berpikir bisa mengelabui Tuhan Allah dan mempermainkan Tuhan Allah. Dalam kecongkakannya atau kesombongannya, manusia dapat menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Manusia merasa bahwa dia berhak menentukan apa yang dia perlu kerjakan dalam mengisi kehidupannya. Lagi pula dengan dalih kebebasan, manusia itu sedang terbelenggu dalam kecongkakannya sendiri yang sebenarnya adalah kebodohan di mata Allah. Saudara-saudara, dalam gambaran yang lebih halus, ada manusia yang mencoba disebutkan mempermainkan Allah dengan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Lalu mungkin manusia itu berpikir, suatu saat aku akan berhenti dan Allah pasti akan dapat dibujuk dengan pertobatannya. Benar, saudara, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan atau ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Namun Allah bukanlah Tuhan Allah yang dapat dipermainkan dengan skenario atau gambaran yang kita berpikir untuk bersenang-senang dahulu dengan keberdosaan kita, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu nanti kita dapat diampuni dengan bertobat. Kita tidak dapat menabur dalam daging lalu menuai hidup kekal dari Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Orang-orang di Galatia memang telah jatuh ke dalam sebuah kesulitan yang besar karena mereka memakai kebiasaan-kebiasaan, tradisi, bahkan juga pengetahuan yang terus berkembang untuk melanggar atau melawan kehendak Tuhan Allah. Hingga orang yang menyadari sebenarnya keberdosaannya dan bertobat di hadapan Allah, dia tidak akan dapat kembali menerjunkan dirinya ke dalam dosa sembari berpikir bahwa dosa-dosa itu, kesalahan itu atau kotoran itu dapat dibilas, dicuci oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Amanginang dimanapun kita berada, keselamatan bagi kita orang Kristen
memang tidak kita peroleh melalui perbuatan baik. Itu betul, karena sebaik apapun perbuatan kita, sesaleh apapun kita, sedermawan apapun kita dalam hidup kita ini, sebenarnya kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang terkutuk yang jatuh ke dalam kutuk karena keberdosaan kita. Jadi tidak ada manusia yang begitu suci, yang hidup tanpa dosa, selain Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu jelaslah bahwa semua manusia akan menanggung maut sebagai upah dosa. Disebutkan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maka keselamatan kita hanya kita peroleh melalui iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun kita juga harus sadar bahwa sepenuhnya kondisi ini, hidup iman yang sejati bukanlah iman yang mati. Iman yang sejati tidak membiarkan kita kembali ke kubangan dosa. Roh Kudus yang telah mencelikkan mata rohani kita agar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga akan memimpin kita masuk ke dalam hidup yang diperbarui. Roh Kudus akan memangkas, akan mematikan kedagingan kita supaya semak-semak duri yang menjadi penghalang, rintangan yang menghalangi buah-buah roh itu dapat dihasilkan dalam hidup kita. Benih dari buah roh itu harus senantiasa kita tabur. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan. Hal ini terus kita tekankan Amanginang dan saudara-saudara. Jadi benih yang dari buah roh itu yang kita tabur adalah justru karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Maka jika kita sudah diperbaharui di dalam roh, maka kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan baru kita yang bukan lagi di dalam daging yang memimpin ke dalam kebinasaan, melainkan disebutkan di sini di dalam roh yang memimpin kepada hidup yang kekal, yang akan kita tuai dari Roh Kudus Tuhan Allah itu. Gambaran seperti inilah Amanginang dan saudara-saudara yang terus melatar belakangi kehidupan setiap orang Kristen. Jadi kita tuntut untuk melakukan perbuatan baik sebagai buah dari iman kita, bukan untuk memperoleh keselamatan, justru karena kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Amanginang dimanapun kita berada, warga gereja kita, hidup yang diperbaharui harus terus kita jalani dengan giat. Sekali lagi, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi roh akan memampukan kita bertahan supaya kita tidak kembali menjadi lemah dan kembali ke kedagingan kita. Roh yang sama juga akan memampukan kita supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, kita mau menjadi saksi Kristus, itulah yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga dalam Galatia pasal 6 ayat ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Biarlah Roh Kudus Tuhan Allah menguatkan kita, memampukan kita untuk menabur benih-benih roh melalui perbuatan-perbuatan baik, motivasi yang baik, pikiran yang sehat, dan pikiran yang menghidupkan, supaya dengan itu pada waktunya kita akan menuai karena kita tidak menjadi lemah, karena kita dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan Allah. Selamat bekerja dan beraktivitas Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan firman Tuhan sebagai sapaan bagi kami semuanya untuk menginspirasi kami menjalani hari yang baru ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan adalah dalam keadilan dan kesucian-Mu, Engkau tidak mau dipermainkan, karena apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mau melakukan sesuatu yang baik, dengan motivasi yang baik, menabur sesuatu yang baik dan dalam roh, sehingga kami juga akan menuai pada waktunya, yaitu keselamatan, kelepasan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapa di surga, kuatkanlah kami, anak-anak-Mu, menjalani kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi berkat, juga pertolongan bagi orang yang lain. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.